Sementara kaum perempuan dan anak-anak sedikit bertambah manja karena mereka bersahabat dengan tentara-tentara itu. Orang pun mulai belajar menjilat untuk mendapatkan perlindungan. Polisi-polisi kami yang tadinya dihormati karena kesederhanaannya kehilangan kewibawaan, kemudian menjadi memualkan karena dengan berbagai cara ingin mengembalikan harkat dirinya. Para guru dan para pejabat setempat tidak lagi disegani karena ada yang lebih kuat dari mereka. Ketimpangan-ketimpangan ini menimbulkan hal-hal sampingan yang sepele, tetapi kemudian berbuah banyak setelah kanak-kanak menggantikan orang dewasa mengembala kotanya. Banyak benar perubahan-perubahan sehingga anak-anak muda yang bersekolahan di kota lain merasa asing bila kembali dalam liburan. Dengan tidak terasa, tangsi tersebut telah merebut kami. Inilah bencana itu, kata orang tua kami. Usaha kepala daerah membujuk atasannya untuk memindahkan tangsi selalu dihiraukan, tetapi tak pernah dilaksanakan. Orang setengah umur yang ikut berjuang dalam revolusi itu berkali-kali berbohong kepada warga kota bahwa akan segera terjadi perubahan. Ketenangan akan kembali, kota akan kembali milik semua warga kota. Tetapi sampai kami semua mencap dia sebagai orang banci. Usahanya untuk memindahkan tangsi tersebut tidak berhasil. Namun demikian ia tetap juga memegang kepemimpinan walaupun kami sudah putus asa. Adakah ia pantas menduduki kursi yang paling terhormat di kota kami itu? Pada suatu malam, Xinhua, pedagang paku yang paling setia, nongkrong di depan radio umum yang digantung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota, mendengar berita daerah pemindahan tangsi. Dari mulutnya menjalar harapan yang sudah lama disakitkan. Kami pun menunggu radio umum tersebut mengulang berita tersebut pada hari-hari berikutnya. Tetapi rupanya hanya Xinhua sendiri yang bisa mendengar. Tak seorang pun di antara kami dapat mendengar berita itu diulang. Maka sebagai akibatnya, barangkali juga tidak bisa disebut akibat. Rumah Xinhua dihujani dengan batu. Salah seorang anaknya dikeroyok setengah mati karena naik motor terlalu kencang di depan tangsi. Sebelum peristiwa bertambah parah, pedagang tersebut cepat-cepat meninggalkan kota dengan seluruh keluarganya. Tangsi itu tidak jadi dipindahkan. Di sini akan didirikan sekolah caper calon prajurit, bisiknya kepada setiap orang sebelum ia naik ke atas truk. Kali ini Xinhua tidak berbohong. Sekolah itu pun didirikan. Kota kami semakin masuk ke dalam jadwal kegiatan militer. Setiap pagi orang tidak perlu lagi nyetel weker agar tidak terlambat terbangun. Karena 2 atau 3 rombongan prajurit dengan langkah-langkah serentak lari berkeliling kota sambil menghitung langkahnya dengan suara gagah. Peluit berbunyi dengan ramainya setiap siang dan kanak-kanak lupa masuk ke kelasnya melihat para calon prajurit itu berlompatan dari truk yang sedang lari di jalan raya. Malam hari letupan perang-perangan seakan-akan menjadi bumbu orang dalam menerima mimpinya. Kota kami bukan lagi kota yang sejuk, tempat singgah para supir bus untuk makan. Kota kami telah menjadi kota yang bergelora. Hidup, kata anak muda sekarang. Tegang, kata orang-orang tua yang suka kepada ketenangan. Gadis-gadis banyak yang kawin dengan tentara. Anak-anak di pinggiran kota banyak menghentikan sekolah untuk menjadi seorang prajurit. Mereka pun dikirim ke daerah-daerah yang bergejolak, banyak yang mati. Yang sempat pulang bercerita dengan mulut besar perkelahian-perkelahian yang dialaminya di pertempuran yang mungkin saja hanya dikarangnya sendiri. Genap 5 tahun tak tersangka tangsi dan sekolah calon prajurit itu dipindahkan. Mungkin sekali protes kepala daerah kami baru sampai ke tangan yang berwajib. Pada waktu itu tak seorang pun di antara kami yang menyambutnya dengan gembira. Setelah lama berlangsung, segala ketegangan yang tadinya mengagetkan itu sudah menjadi kebiasaan.
dan kedamaian yang sudah hilang rasanya asing sekali bila diterima kembali. Lebih daripada itu, mereka yang mendapat rezeki karena adanya tangsi tersebut. Pedagang sayur, warung-warung, toko-toko, pedagang-pedagang yang biasa menyewa truk tentara, tukang-tukang jahit, gadis-gadis dan kanak-kanak seperti tercabut nyawanya. Mereka pun menyatakan kesedihan mereka dengan terang-terangan. Padahal dahulu mereka pernah menentang tangsi tersebut. Dengan kata lain, separuh lebih dari kami penduduk kota telah berubah pendapat. Kami tak memerlukan kedamaian, kami memerlukan tangsi itu, karena kami diberinya penghasilan tambahan. Di samping itu juga terpaksa diakui, setelah lama berselisih dalam pergaulan, seisi tangsi itu menjadi jinak dan dapat menjadi penduduk kota yang baik. Suasana perpisahan yang dilangsungkan di tanah lapang kota adalah suasana yang mengharukan. Banyak tangsi itu yang menumpahkan air matanya. Demikian pula sebaliknya isi kota. Mereka pun berusaha meninggalkan kesan yang sebaik-baiknya sebelum pulang ke tempat asalnya. Ini membuat kami semua tercengang dan merasa sayang pada kepergiannya. Mereka memetik gitar dan menyanyi. Mereka melambaikan tangan dan memperlihatkan dada mereka yang paling datar. Tetapi sungguh mengejutkan bahwa setelah truk mengangkut mereka semuanya ke pelabuhan, mereka ternyata belum benar-benar pergi. Gadis-gadis kami di warung telah dirusaknya. Anak-anak kami telah diberinya bayangan tentang dunia yang lain sama sekali dari apa yang kami ajarkan. Pedagang-pedagang kami telah dibuatnya berambisi dan tidak mengenal belas kasihan. Polisi-polisi kami telah diajarkannya memukul orang. Pejabat-pejabat kami diajarnya untuk sombong, dan kepala daerah kami telah dilatihnya untuk tidak bermalu. Penduduk kami kini tidak takut berselisih dan berkelahi. Orang bercerai dan berzina pun tidak terlalu aib lagi. Sementara ada beberapa wanita yang jelas-jelas melakukan mata pencaharian melacur dengan kedok tukang pijit. Bahkan supir kenek mobil dan buruh-buruh penambangan kami tak gemar lagi menolong. Mereka memeras. Mereka ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Inilah bencana yang pernah kuramalkan dahulu, kata orang tua dengan gembiranya. Seakan-akan mereka sendiri tak ikut menanggung akibat dari ramalannya itu. Di bawah beringin yang mulai ompong karena tua itu, Mardai, putra Pak Suairi, pedagang sate Madura, sering memasang kupingnya kalau tokek itu berbunyi. Tetapi ia tak mendengar apa-apa. Sinhua yang kembali dari tempat mengungsinya sesudah tangsi dipindah, banyak dapat mendengar karena ia tetap setia menongkrong di depan radio umum. Tentara itu tak salah, katanya, setelah menyimpulkan semua yang didengarnya. Walaupun mereka tidak datang, semuanya akan berubah. Kita memang sudah terlalu ayem selama ini. Tidak ada pembangunan kota, di mana-mana kotor. Tidak ada listrik yang baik, sehingga tidak ada industri dan kita kurang mempunyai kemauan untuk maju. Karena kita sudah pas, padahal hidup kita masih serba kekurangan. Inilah bencana yang pernah kuramalkan dahulu, komentar para orang tua kami kembali. Mereka pun menoleh-noleh ke tempat tokek yang dikeramatkan puluhan tahun itu. Tetapi pohon beringin itu sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda akan mati. Tokek itu tak pernah berbunyi lagi, mungkin juga sudah mati. Semuanya sudah berubah benar di kota kami. Orang tua pun sudah mengundurkan dirinya. Kota telah diserahkan kepada mereka yang dahulu main layang-layang atau main gundu di samping pasar. Permainan telah diganti orang-orangnya dan permainan itu sendiri pun sukar untuk dikenal lagi aslinya. Kini kota kami bukanlah kota yang damai. Ia bergolak, anak-anak muda naik motor di tengah kota seperti naik kuda di daerah Wild West. Gadis-gadis kemalu-maluan sebelum waktunya. Anak-anak sekolah dasar tak mau sekolah tanpa alas kaki. Orang mengejar uang, kehormatan, kenikmatan hidup. Entah dapat mereka rasakan.
Kalau ditanya hendak jadi apa mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka ingin jadi tentara, karena mereka lebih suka jadi lawannya, seorang preman yang merdeka, kaya, dan berkuasa. Hanya beberapa orang di kota kami yang ingin jadi tentara, di antaranya Shin Hua. Jakarta, 21 September 1972.